Walaupun Anger ini tidak memiliki kopiannya yang bisa dihadirkan di sidang tersebut, pengakuan yang baik ini tentu nanti hakim juga akan menggali dari saksi-saksi yang lain untuk menguatkan pengakuan dari Anger ini. Sehingga nanti antara para saksi yang satu dengan saksi yang lain akan saling melengkapi. Hakim tidak perlu pengakuan dari terdakwa. Hakim cukup dengan keyakinan yang dia miliki sudah bisa memvonis atau menunjukkan hukuman kepada terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, kasus Subang sampailah pada hari ke-9, di mana telah banyak dihadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Subang. Nah, sahabat-sahabatku, dari sekian saksi yang telah dihadirkan, diantaranya ada Yanti, istrinya Yoris. Yoris ini merupakan kakak dari korban sekaligus anak dari korban. Ada Waida, Walilis, Wayati, kakaknya dari Bu Tuti Soehartini, korban dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemudian ada Pak Ujang, ada Pak RT, ada Pak Dadar, yang saksi-saksi ini dulu telah kita sering dengar sebelum kasus ini masuk ke meja pengadilan. Nah, sahabat-sahabat tuh, dari sekian saksi yang dihadirkan, ternyata kita banyak mendapatkan hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak dapatkan. Baik dari Yanti, Waida, Paujang, dan lain sebagainya. Dan yang menarik sahabat-sahabatku, sekarang itu banyak dibahas, yaitu tentang saksi Anger. Bukan Anger ya sahabat-sahabat. Kalau Anger itu dalam bahasa Sunda artinya tetap. Tapi ini adalah Anger. Saksi Anger ini melihat bersama ibunya dari CCTV yang dia miliki, melihat bahwa pada pukul 5.30, jadi di Subang ini kalau 5.30 itu berarti ya sudah subuh tentunya, melihat ada pergerakan dari parkir ke TKP. Dan dengan gamblangnya Anger mengatakan itu adalah Pak Yosep, karena Anger sendiri kenal dengan Pak Yosep selama ini. Nah, sahabat-sahabatku, pengakuan dari Anger ini tentu menarik, dan ini akan dijadikan oleh hakim masukan untuk hakim, petunjuk juga untuk hakim. Nah, sahabat-sahabatku, walaupun Anger ini tidak memiliki kopiannya yang bisa dihadirkan di sidang tersebut, dan ada desas-desus sekarang itu bahwa CCTV sendiri telah ditukar. Nah, sahabat-sahabatku, pengakuan yang baik ini tentu nanti hakim juga akan menggali dari saksi-saksi yang lain untuk menguatkan pengakuan dari Anger ini. Sehingga nanti antara para saksi yang satu dengan saksi yang lain akan saling melengkapi, memberi keterangan, saling menguatkan. Dan inilah yang nanti akan menjadi betul-betul petunjuk bagi hakim, di mana hakim nanti semakin yakin, dan hakim dengan keyakinan itu akan memutus vonisnya di akhir sidang nanti. Jadi sahabat-sahabatku, hakim tidak perlu pengakuan dari terdakwa. Hakim cukup dengan keyakinan yang dia miliki
sudah bisa memvonis atau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi ketika terdakwa telah terbukti di pengadilan dengan berbagai keterangan ahli, keterangan saksi, bukti, dan lainnya, masih tetap tidak mengakui kesalahannya, tidak masalah bagi hakim. Justru ketidakmengakuiannya itu akan semakin memberatkan hukumannya. Hakim akan terus menjatuhkan putusan atau vonisnya tanpa pengakuan terdakwa. Karena nanti di sidang itu, sahabat-sahabatku, antara saksi dengan saksi yang lain, semakin banyak saksi yang dihadirkan, maka akan semakin banyak keterangan yang didapat oleh hakim. Dan di sidang itu, di fakta persidangan itu, nanti antara saksi yang satu biasanya saling melengkapi. Akhirnya pada nantinya akan membentuk suatu cerita di fakta persidangan yang akan membuktikan bahwa terdakwa itu memang betul-betul bersalah. Mari kita ikuti terus kasus Subang, sahabat-sahabatku, dan semoga kasus Subang ini cepat selesai, cepat diketemukan pelakunya, tetap untuk diberikan hukuman demi keadilan daripada kedua korban, ibu dan anak, yaitu Ibu Tuti Suartini dan Amelia Mustikaratu. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.